Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu lagi di channel Cakap Cerita Keluarga Paskas. Ya Masya Allah tabarakallah. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, sangat spesial lah, yang sangat tentunya menginspirasi untuk kita semua. Alhamdulillah, izin memperkenalkan, nama saya Sayyid Abdullah, ya biasa dipanggil Sayyid, bisa juga dipanggil Abdul, Abdullah juga bisa. Tapi keseringan dipanggil Say sih. Saya, Iya, Say. sayang. Bukan, Sayyid aja. Jangan saya terlalu sensitif bagi kaum jomblo. Oh, ya udahlah, Sayyid aja enaknya. Saya ya. Antum kan udah kenal sebenarnya ngapain Iya. gitu. Oh Soalnya ya teman-teman. supaya teman-teman tahu ya siapa teman-teman tahu. narasumbernya gitu. Masya Allah ini ya. Kira-kira dari mana Kang Sayyid? Pakai nanya lagi nih orang sebenarnya udah tahu nih orang. Kegali-gali informasi. Kalau saya sendiri sih sebenarnya dari mana? Kalau dari mana itu dari rumah orang tua tadi berangkat ke sini. Insya Allah kan. Berarti belum punya rumah mertua ya? Gue keceplosan sih. Jangan diperjelas Pak. Alhamdulillah tadi berangkat dari suatu daerah yang dimana yang katanya nanti bakal jadi kota satelit Pak. Untuk satelit. Iya. Wih, Masya Allah. Iyalah, nanti kita jadi kota satelit di sana di Maja Pak. Di Maja. Iya, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Insyaallah. Berarti di Paskas masuknya Paskas Lebak ya? Ya, bisa dibilang seperti itu, Pak. Iya, sebenarnya saya udah tahu sih. Insyaallah. Jadi Kang Sayyid dari Lebak ke sini ke Serang, kira-kira kita mau ngapain ini? Mau ngobrolin apa kira-kira? Ya terserah antum lah kita mah. Saya mah kan Ikut undang aja. ke sini kan. Kasih minum, Masya Allah kan. Ya, silakan sambil minum aja Kang Sayyid. Aman nih. Aman alhamdulillah insyaallah. Udah disuguhin itu harus diminum. Harus diminum. Insyaallah. Jadi gini ya, karena konsepnya terserah saya katanya, ya udah berarti terserah saya mau nanya apa ya, termasuk Oke. masalah status berarti. Ya boleh. Dikit-dikit lah. Jadi gini nih ya, antum kan sering bikin video-video pendek tentang dakwah tuh. Pasti ada satu titik yang dituju gitu. Kira-kira apa yang dituju dari antum ngelakuin itu semua, bikin video-video pendek tentang dakwah kayak gitu? Jadi kan sekarang tuh berbicara kita tuh udah di era milenial ya, udah di era dimana sekarang dunia itu semakin maju dan dunia sekarang rata-rata beralih ke yang namanya di era digital gitu. Nah, sekarang itu kan kalau berbicara tentang dakwah ya, dakwah itu berarti kita tuh mengikuti perkembangan zaman gitu. Kalau kita ngelihat dari zamannya Rasulullah dulu gitu kan, sampai saat ini kan zaman itu semakin kesini semakin maju dan teknologi semakin canggih ya. Nah, itu pun kita harus manfaatkan gitu. Anda tuh berpikir, oh sekarang anak-anak muda tuh ya rata-rata kan sekarang yang mendominasi dunia digital itu dunia maya rata-rata anak muda ya. Anak muda. Anak muda yang aneh kira tuh, oh mereka tuh rata-rata adanya itu di dunia maya gitu. Dan sedikit gitu yang muncul di dunia nyata gitu. Iya benar. Mereka eksis di dunia maya, cuma di dunia nyata itu kok nggak ada gitu tuh. Aneh tuh pikir, oh jadi ini gitu tuh peluang, maksudnya peluang masuk aneh gitu buat menyampaikan tentang perihal kebaikan gitu, nge-share kebaikan segala macam. Yang aneh pikir kalau aneh bergerak langsung di dunia nyata itu sulit gitu, terutama ngumpulin massa gitu, ngumpulin orang-orang yang mau datang gitu. Ujug-ujug kita ngadain kayak kajian gitu, orang suruh datang gitu, orang kan belum tahu gitu Sayyid Abdullah itu siapa gitu kan. Balik lagi tadi aneh memanfaatkan di era digital ya udah. Dan sekarang kan kalau di Instagram sendiri ya kan rata-rata kalau sekarang kan Instagram udah diupdate segala macam, udah bisa bikin reels yang lebih dari 1 menit segala dulu tuh aneh tuh ini 1 menit tuh konsepnya gimana Pak gitu tuh, yang harus isinya itu daging gitu tuh, Moodbuster lagi. iya moodbuster. Aneh tuh kalau konten dakwah tuh yang ada di benak aja gitu tuh, tiba-tiba kayaknya bahasanya enak nih gitu, Asik real gitu ya. asik gitu. Terus kadang lagi di perjalanan gitu sering lihat keadaan gitu tuh,
pas itu tuh ada konten aneh yang tentang janur kuning melengkung sama bendera kuning Pak. Aneh tuh pas bulan apa gitu, kok ini banyak banget gitu tuh bendera kuning kata aneh tuh. Oh, yang kemarin banyak kematian di Indonesia Ya, ya, hampir itu seluruh. pas covid lagi puncak-puncaknya lah mungkin lah, aneh nggak tahu itu. Pas ngeliat tuh kok pas di perjalanan hampir nemu sekitar 10 sampai 15 lah gitu. Ya Allah gitu, bendera kuning loh. Terus di satu momen juga aneh pernah di perjalanan itu sering nemu banyak janur kuning melengkung juga Pak. Situ aneh mikir katanya, dua-duanya itu sama-sama kuning gitu, cuma mengartikan berbeda gitu, artinya beda gitu, sama-sama ada yang kuning. bahagia, ada yang Nah duka itu gitu. katanya, bisa langsung angkat aja lah jadi konten gitu tuh. Ya alhamdulillah, masya Allah gitu. Ya banyak yang nge-share juga gitu kan. Aneh nggak berharap kok. Padahal konten kayak gini kok banyak yang nge-share gitu. Ternyata oh, yang mereka butuhkan sebenarnya. Karena untuk kita ngelihat tuh, oh jadi gini. Di gitu sih apa yang Anda tuju tuh tetap, kalau yang Anda tuju tuh tetap ya ridho Allah sih sebenarnya, ridho Allah. Semoga apa yang Anda ya mungkin hal receh gitu yang Anda lakuin ini tuh gitu. Dan Anda tuh Ane punya gadget, Ane tuh punya ya udah ya Ane punya, dan Ane bisa maksimalkan yang Ane pakai buat dakwah gitu. Ane tuh sekarang apapun itu gimana caranya ini buat dakwah gitu. Iya benar. Gitu apapun itu gitu, entah itu kendaraan, HP segala macem. Kalau kayaknya kalau nggak dipakai dakwah itu kayak nggak manfaat gitu ini. Karena pasti ada hisabnya juga ya. Nah itu dia, semua benda, semua barang apapun itu pasti ada hisabnya kalau kita nggak digunakan dalam Jalur yang benar lah. ya dalam hal yang benar di jalan dakwah terutama gitu. Berarti kan tadi yang dituju antum ya, antum dakwah lewat sosial media. Terus harapan antum lah atau pesan antum untuk anak muda zaman sekarang. Kan anak muda zaman sekarang itu kebanyakan hobi kayak pacaran, nongkrong, tawuran, segala macam lah. Yang negatif-negatif itu mereka lakukan. Harapan antum dan pesan antum untuk anak-anak muda ini gimana nih? Antum tuh mancing aneh sebenarnya. Bukan supaya ngasih harapan atau pesan ke anak muda sebenarnya. Antum tuh pengen ngulik aneh sebenarnya kan? Ya itu salah satunya. Oke, mungkin bisa jadi satu pembelajarannya dari kisah, sedikit lah spoiler, maksudnya dari perjalanan aneh hingga detik ini gitu ya, masya Allah, Allah tunjuk apa, maksudnya arahkan aneh gitu ke jalan, ke hal-hal yang kebaikan gitu, masya Allahnya itu Allah sering itu kuasanya Allah itu ya, masya Allah gitu. Sekarang tuh banyak-banyak bersyukur ya Allah, alhamdulillah. Dulu tuh sering pas masih muda ya, alhamdulillah sekarang masih muda gitu kan, maksudnya Sekarang udah tua ya. maksudnya nggak gitu Pak, maksudnya dulu tuh masih fasenya remaja lah gitu kan. Kalau sekarang itu dewasa awal ya Pak ya. Kalau dulu tuh masih remaja, produktif. yang dimana orang kata kalau masa remaja itu pengen cari tahu gitu tuh apa tuh, Apa-apa dicobain iya, gitu. dicobain gitu, coba-coba. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai ke hal yang Terlalu terlalu mainstream lah gitu. mainstream gitu. Kalau ini masih receh lah gitu tuh. Cuma ya mainstream juga sih Pak. Kalau diingat sangat menggelitik gitu. Mas menggelitik dan menggemaskan gitu. Kok bisa gitu, bisa-bisanya gitu tuh. Jadi kalau tips ya buat anak muda zaman sekarang tuh cuma gini nih. Aneh tuh sering ngobrol sama anak muda ya, maksudnya yang masih anak SMA lah, anak pelajar segala macam, yang sering tawuran, yang masih terlibat di dunia pacaran, yang masih ngebucin segala macam, yang chat-chatan sampai jam tengah malam segala macam. Wah, nyindir gua. Enggak ya, gua. Enggak, aneh enggak nyindir siapapun gitu. Aneh enggak nyindir. Aneh cuma ngingetin diri aneh dulu gitu. Perbucinan tuh segini gitu. Cuma aneh mikir, aneh sering nanya. Ini cuma gini pertanyaan. Mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Masa gitu-gitu terus ya. Apa jawaban mereka? Kan lunjak kalau jawabannya. Apa itu gitu? Masih muda, nikmatin aja dulu. Masih muda, nikmatin aja dulu. Seolah yakin umurnya masih panjang gitu ya. Iya. Kan kakak juga katanya. Dulu kayak gitu. Saya juga pengen nyobain. Ya Allah, itu kan minta diselepet. Tapi ada benernya juga loh itu. Iya, ya Allah di situ. Iya juga sih gitu. Karena Cuma saya udah ngalamin gitu. iya, karena kakak udah ngalamin kan, karena bosen kan. Iya juga. Cuma balik lagi. Ngapain? Kaji Islam, turun di jalan dakwah,
Itu aktivitas yang aneh gantiin tuh. Ujung-ujung kayak aneh dulu awal. Awal gimana tuh, Kak? Kafir-kafirin orang. Bahaya ini tadi. Ujung-ujung langsung haram.